Kembali lagi di Power Salang bersama dengan saya Fuad dan dia Patrick. Hari ini kami akan membawakan berita-berita terbaru tentang harga bahan pangan di pasar. Ya. Cabai Harga merah keriting naik. telur Yang tadinya 1 kilo telur turun malahan dari 28 jadi 26 sekilo. Cabai yang lagi mahal, cabai hijau itu sekilo bisa 40, cabai merah bisa 60. Nah, kalau harga cumi juga lagi mahal. Tergantung. Kalau buah-buahan sih stabil, apalagi terutama untuk yang udah punya pasangan ya, aman kalau gitu. Nah, yang agak repot yang belum punya pasangan. Harga pisang yang pasti akan selalu berada di atas harga telur ya. Enggak juga. Apa dia mungkin fluktuatif juga, naik turun juga? Iya, enggak ada harga yang tidak ada harga yang fix gitu loh, karena semua market itu dinamis. Mungkin Bung Fuad yang dipertanyakan oleh beberapa ibu-ibu rumah tangga di sekitar kompleks selalu adalah bagaimana dengan harga kol dan harga sawi? Bisa Bung jelaskan? Kol masih normal. Kalau sawi juga satu tingkatnya masih dapat sekitar 15.000. Kalau kol masih normal sekitar 10 sampai 15. Yang nggak normal itu adalah oleh yang tidak memainkan Van de Beek dari awal atau memasukkannya lebih cepat. Nah, itu yang tidak normal. Itu tidak normal, Pak ya? Enggak, itu kemarin saya marah sama dia. Cuma akhirnya dia bilang, "Who's the boss?" Oh iya ya, kalau itu udah sulit kan, gitu loh. Ya betul. Nah, gue respect. Pak Fuad, kembali lagi, mungkin ada lagi pertanyaan tentang bawang merah dan bawang putih, yang katanya kini sudah akur dan tidak lagi. Tony Danza. Sorry, mungkin terputus tadi. Bagaimana Bang tentang bawang merah dan bawang putih yang rumornya kini sudah tidak lagi beribut dan sudah menjadi sahabat Rohit Karim? Mungkin bisa dijelaskan Bang? Sebenarnya dulu juga mereka nggak ribut ya, itu settingan aja. Untuk itu kepentingan, untuk kepentingan agar masyarakat mempunyai sebuah dongeng. Maka dibuatlah kisah tersebut, gitu loh. Karena basically nggak ada apa-apa antara bawang merah dan bawang putih. Sebenarnya mereka dari dulu berteman berarti Bang ya? Nah iya, ini cuma settingan aja. Kita kan terkadang hidup di dunia yang penuh dengan settingan. Apa sih nggak disetting gitu? Oh ya, seperti semifinal yang mempertemukan klub Manchester di semifinal Carabao gitu ya Bang ya, 2 tahun berturut-turut. Nah iya, ini mah settingan aja supaya agak ada greget, menaikkan nilai kompetisi gitu. Tapi ternyata ya nggak ada gitu, maksudnya kalah juga United tidak jadi satu berita gitu yang luar biasa gitu. Baik. Kembali lagi dengan topik yang Abang bilang tadi, mungkin settingan. Saya ingin menanyakan, apakah dengan settingan United itu selalu kebobolan dari bola settingan. Oh ya, set piece ya Bang ya, settingan ya, iya. bola mati ya. Gitu loh. Karena memang sudah disetting untuk bodoh dalam menjaga bola mati Bang ya. Tidak disetting untuk bodoh, tolong dong bahasanya. Ya, baik. Cuma memang belum terlalu ahli untuk menghadapi bola-bola settingan. Gitu Bang ya. Paham enggak? Mungkin ada beberapa pemirsa di sini yang akan... itu gol pertama. Mungkin ada beberapa pemirsa. Mau ngomong apa kau? Mungkin ada beberapa pemirsa di sini yang mungkin akan sedikit mempertanyakan statement Abang, karena kalau dibilang belum pintar Bang, ini sudah beberapa kali pertandingan yang set piece-nya itu kebobolan di ujung tiang, seperti golnya John Stones yang dari makanya itu namanya belum pintar. Sama kayak kau nggak atau mungkin tidak mau belajar Bang. Yang nggak mau belajar itu cuma orang yang bolot. Oh gitu Bang, baik. Bani oleh mereka udah pasti belajar. Gue nggak mau nyebut ya gitu. Gue cuma bilang yang nggak mau belajar itu orang yang bolot. Karena terkadang susah. Dibilang A, mereka dengarnya B. Dibilang C, mereka dengarnya Z. Jadi kan susah mereka untuk belajar gitu. Nah, terkait United sendiri, kebobolan dari bola-bola settingan itu adalah PR besar musim ini. Walaupun sebenarnya kita tahu udah ada Mike Phelan di sana. Orang yang termasuk salah satu ahli strategi bertahannya Sir Alex di zaman dulu. Benar kan? Nah, cuma ternyata memang
dunia ini kan selalu apa ya Penuh sandiwara, bergerak. Bang? Enggak, gue nggak bilang penuh sandiwara. Jadi bukan. beberapa kali kebobolan dari bola set piece, mungkin ilmunya Mike Phelan yang perlu di-upgrade. Betul. Gitu loh. Ya kan? Mike Phelan yang perlu di-upgrade, Bang, ya? Iya, mungkin dia ilmu bertahan yang perlu di-upgrade gitu. Kalau dulu bertahan lo cuma perlu mengandalkan ginkang sama mungkin ilmu langkah 1000 gitu ya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau Wiro Sableng itu salah satu jurus bertahannya dia yang paling bagus itu adalah benteng topan menggeser samudra, benteng topan menggusur samudra atau dinding angin berhembus tindih menindih. Nah, itu adalah salah satu jurus bertahan dari Wiro Sableng yang bisa dipakai untuk menyerang balik lawan. Gitu loh. Berarti, Dewa Topan menggusur gunung dan dinding angin berhembus tindih menindih. Itu 2 jurus bertahan dari Wiro Sableng yang bisa dipakai untuk menyerang balik. Nah, hampir sama dengan Ole. Jurus tapak sakti 9 tapak membelah langit dan bumi tidak berlaku lagi, Bang, ya? Nggak ada. Kalau kunyuk melempar buah itu emang jurus serangan dari Wiro Sableng sama dengan pukulan sinar matahari gitu loh. Nah, kalau untuk bertahan sih dia lebih sering pakai itu gitu. Itu menurut gua. Jadi terkait Mike Phelan menurut gua, menurut saya dia perlu mengupgrade lagi ilmu bertahannya gitu loh. Apakah salah ketika ada beberapa pemirsa yang menyatakan pendapatnya tentang ada kemungkinan kejeniusan daripada Pep Guardiola yang memaksimalkan pemain-pemain yang tidak akan di hard marking sama pemain-pemain MU. Seperti John Stones yang tidak disangka-sangka akan mencetak gol dan juga Fernandinho yang bahkan tidak ada yang memperkirakan bahwa dia akan mencetak gol. John Stones sendiri gue kasih kredit karena 11 partai terakhir sebelum Man United mereka itu 8 kali clean sheet. Partnernya John Stones dengan si Ruben Dias itu ternyata mulai membuat gue ngeri nih. Saya mulai ngeri dengan partnership mereka karena banyakin doa, Bang, kalau ngeri, gampang. Banyakin berdoa kalau ngeri, Bang. Ya, dilanjut, Bang. Enggak. Suka motong, bangsat. Oh iya, Bang, silakan. Nggak lucu. Oh iya, Bang. Gitu. Lucu tuh kira enggak tuh lucu. Oh, kira enggak memang selalu lucu, Bang. Jadi, saya suka sama dia. Tapi besok kalau main bola mau gue tackle, dia ngomongin gue di stand up bola. Nggak benar nih orang. Jadi menurut gue Guardiola memang mencoba suatu hal lama tapi baru. Dia menggunakan false nine. Walaupun ada Aguero dan ada Gabriel Jesus gitu ya. Nah, sementara justru jenisnya adalah di Ole. Dia bisa memaksa si Guardiola untuk cuma main di sayap aja. Shot on target pertama City itu di menit 74 di golnya John Stones. Itu shot on target mereka. Artinya apa? United berhasil memaksa City cuma untuk mindah-mindahin bola doang kanan kiri gitu loh. Oke, lu bisa masuk kotak penalti sekali-sekali, tapi lu nggak punya chance untuk nembak ke gawang Dean Henderson. Peluang terbaik mereka adalah tendangan si Kevin De Bruyne. Hah? Kok 74? Ya, golnya John Stones kan menit 74 kalau nggak salah. Ini gol kedua. Gol kedua, Bang. Apa sih gol kedua? Gol kedua mau menit keberapa? 80-an. Oke, lanjut. Bikin naik darah ngomong sama orang ini. Lanjut. Bikin emosi, betul, nggak jelas. Kan kita mempertanyakan, lu yang jadi ini pembicara sekarang. Iya, tapi dongo, hostnya dongo, ngerti nggak? Oh, salah ya? Terus. Potong orang, terus nanya, gini, gitu loh. Jelas. Terus. Bikin orang emosi, orang lagi hilang pun jadi momennya, udah orang mau cerita apa lagi? Tadi lagi ceritain tentang John Stones. Golnya John Stones. Main markingnya. Sorry. Gol pertama John Stones menit 50. Itu shot on target mereka. Nah. Gol kedua itu Fernandinho menit 83. Nah. Ya. Nggak ada menit 74. Salah si Patrick. Kau kalau kasih makanya kau bisa motong.
Kalau kau motong aku tuh kadang emosi, bukan apa-apa. Kesel lah. Iya bang. Terus lanjut. Golnya Johnston itu menit 50. Ya. Gak usah kau bilang lagi bolak-balik 74 ya. Siapa? Salah bang. Bagudung. Nah ya, jadi golnya Johnston menit ke 54. 50 tuh, kau tambah 50 lagi 4. Iya. Biar adil bang, 70-nya kan salah tadi. Gol Johnston itu menit ke berapa? 50. Menit 50. Kalau kau kasih cepet, balik Ya. berapa? Balik 50. Balik limpul, ya. Udah, limpul. Paham bang. Shot on target City pertama tuh menit 50. Jangan lagi kau bilang 54-74 ya, 50. Ya. Nah, itulah shot on target mereka. Jadi selama 49 menit United berhasil memaksa strategi berhasil memaksa Pep Guardiola cuma untuk mindahin bola aja kanan kiri gitu loh. Nah, di kiri dia tahu Raheem Sterling mati nih. Ketemu sama AWB. Dia taruh Phil Foden nggak banyak dribbling, dapat bola dia lepas gitu loh. Karena berharap dia diikutin Aaron Wan-Bissaka, terus kemudian ada gelandang yang ngisi, dan sempat kan tuh di babak pertama kalau gue nggak salah yang 1-2 di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan United itu bola yang bisa masuk ke kotak penalti, karena gitu tadi ada celah kosong yang pada saat Wan-Bissaka ikut dia kasih, gue lupa siapa yang masuk ya, Mahrez atau De Bruyne. Masuk gol Osanya Gundogan dari Foden. Gol Gundogan itu kan begitu. Jadi itu yang karena Guardiola belajar nih ya dari 5 pertemuan terakhir sebelum dini hari Kamis itu United menang 3 kali, 2 kali seri. United menang 2 kali, 2 kali seri, sekali kalah gitu ya. Nah, jadi kemarin itu yang dilakukan oleh Guardiola gitu. Dia tidak mau memakai striker karena dia berharap Mahrez bisa menarik back nih turun bawah segala macam gitu ya. Dan ternyata so far bisa diantisipasi oleh. Cuma satu yang bikin gua agak gregetan. Gini, bukan gregetan sih sebenarnya ya. Gua ngeliat Ole udah terlalu pede, Pet. Ya, karena biasanya musim lalu setiap ketemu tim besar, United main pakai 3 back loh, Pet. Even awal musim pada saat ketemu sama Paris Saint-Germain. Karena ngadalin counter. 2 back sayap cepat naik segala macam gitu. Tapi lu perhatiin deh, lawan City di putaran pertama yang kemarin 0-0, lawan Chelsea, lawan Arsenal gitu. Bahkan kemarin dia pakai 4 back terus loh, Pet. Bahkan yang waktu kalah sama Paris kita main di kandang kan juga main pakai 4 back loh. Ya. Dia udah terlalu berani gitu. Which is menurut gue ya oke, berarti lu mulai ada sisi arogannya lah, udah kayak Sir Alex gitu ya. Lu ingat kan pada saat Sir Alex yang kalah 6-1 sama City, kalah 3-1 juga dia masih mau nyerang kan. Akhir itu baru dia nyesal, harusnya mungkin gua nggak ngegas. Bahkan di final Champions 2011 juga begitu kan. Yang Rooney bilang harusnya kita bermain lebih bertahan lah kalau nggak salah gitu seingat gua. Ole mulai terlalu berani nih. Nggak salah karena mungkin dia sangat pede dengan Bruno. Motong lagi kan. Terus signal kau lambat. Gak usah tangan kau gerak-gerak kayak gini. Signal kau lambat. Signal aku lambat. Nanti dikomentarin lagi. Enggak. Gitu. Jadi balik lagi. Jadi maksud gue dia udah terlalu pede, Pat. Dia berani main 4 back. Dia tahu dia punya Bruno gitu ya. Kemudian Rashford gitu. Plus mungkin harapannya Pogba bisa memberikan yang baik, yang terbaik lah dari sisi penyerangan gitu ya. Tapi ternyata kan gak bisa begitu juga. Lu tetap harus ngukur juga. Kalau emang lu lebih oke dengan pakai 3 back ya why not gitu. Itu menurut gue. Kemarin gue ngomong panjang lebar sama dia. Gue teleponan tuh sama dia dari jam dari jam 8 malam sampai jam 4. Udah macam orang pacaran. Gitu loh. Jadi itu gue bilang ya nggak apa, gue lagi pede aja. Ya udahlah, apa itu harganya emang mahal, lu nggak jadi ke final, terus lu akan sampai saat ini lu akan dicap pelatih yang selalu mentok di semifinal gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa karena
fokus kita kan, kalau gue bilang bahkan di Porsalang pada saat kita take kemarin, gue bilang sama dia, sebenarnya gue juga udah ini lepas aja gitu. Cuma kan ya Patrick kepengen enggak nih gengsi segala macam. Mamam tuh gengsi nggak bikin lu gendut, bener gue bilang. Gengsi tuh nggak bikin lu bertambah apa ya, sehat, enggak. Makan gengsi tuh nggak begitu gitu loh. Yang ada makan gengsi tuh lu makin karena kalah aja ngomong gini. Coba kalau menang. Iya, udah mulai pintar, udah mulai kayak Fuad lu ngomong ya bangsat, gitu loh. Jadi itu sih yang gue lihat kemarin, dan balik lagi di luar cemerlangnya Ruben Dias dan John Stones ya, gitu. Ya memang Martial, Rashford tuh belum bisa lah. Itu kenapa dia beli Cavani kemarin kan. Kan gue nge-tweet yang kayak lu retweet deh, dengan adanya Cavani, Martial sama Rashford itu bermain lebih apa ya, lebih fight gitu loh, karena mereka tahu once gue bermain jelek ada orang yang siap masuk nih gantiin gue. Nah kemarin kan enggak, terus kan mainnya gitu. Iya, enggak, maksud gue sebenarnya memang butuh sosok striker seperti itu yang ngegonggongin lu gitu loh. Ya. Yang belakang gitu. Iya, merongrong gitu loh. Nah, itu kenapa kalau lu lihat pada setiap kalau ada Cavani, itu berdua mainnya nggak terlalu malas-malasan, beda banget loh. Itu menurut gua. Tapi memang ya di luar itu balik lagi, satu, pertahanan mereka bagus, plus tadinya gue berpikir pada saat City nurunin line up, gue pikir wah kiper jadi titik lemah nih Steven ini. Itu kiper dari Amerika kan, gantiin Ederson kan. Cuma once dia nepis tendangannya Bruno, anjrit, gue langsung gitu dah. Bangki nih, jangan-jangan anginnya lagi bagus nih, gue pikir gitu. Sebenarnya kemarin itu ya yang lu bilang itu benar sih. Beberapa pundit di luar juga kan habis pertandingan itu gue sempat, gue kan nggak nonton pertandingannya ya, gue nonton after the game itu besok paginya. Fans live score, oke. Ya enggak, gue tidur malah, gue nonton pertandingannya, gue tonton ulang. Cuman abis pertandingan itu ada yang namanya highlight of the game, komentator ngomong, dan benar yang lu bilang tadi, nggak seperti MU yang biasanya, yang kayak lu bilang tadi itu mereka itu oleh kayaknya udah mulai kelihatan percaya diri kalau bahasa lu kan. Iya. Kalau mereka tuh kaget karena 30 menit pertama MU itu tidak seperti MU yang biasanya. Nunggu nggak, nekan. Bahkan City yang beberapa kali main counter. Ya, dan mungkin disitulah Pep Guardiola kayak yang lu bilang mempelajari Ole seperti apa, dan kali ini senjatanya Ole justru dipergunakan Pep untuk melawan Ole gitu. Jeleknya yang kalau dibilang komentator ini, dan gue agak setuju dengan komentatornya, bedanya dengan Pep dengan Ole adalah masa terbang. Jam terbangnya sebagai seorang jam terbangnya sebagai seorang manajer, di mana Pep itu sudah bisa melatih timnya untuk in and out, bermain dengan pola yang seperti itu berulang-ulang, walaupun gagal lu tetap komit kepada itu. Sementara yang kalau terlihat dari sudut mata pandang komentator yang kemarin tuh, MU 30 menit pertama itu betul-betul ngegencar Manchester City, which is sangat yang di luar kebiasaan MU. Kalau udah ketemu mencecar. Bahasa kok besar. Ya itulah, kau jadi guru bahasa Indonesia aja habis nih. Tapi yang dilihat ya, kau pun suka kali motong-motong. Aku lagi ngomong, nanti lupa aku. Tapi kalau kata yang komentator ini, bedanya MU dengan MCT, ketika 30 menit itu gagal, menekan-nekan terus, mak bibir kau itu anjing. Tim Manchester United ini yang terlalu muda ini seakan-akan kayaknya nggak sukses nih. Ya udahlah, bingung, panik, dan acem di Taman Lawang awak. Kok serius dikit? Orang datang mau dengar pendapat bola. Iya, emang ada larangan aku nggak boleh membasi bibir aku? Iya, nggak kayak gitu juga lah. Jijik aku nengoknya. Di mana tadi pembahasannya pun nggak tahu aku. Tadi. Ya itulah intinya, ada sesuatu yang berbeda dari MU. Aku sih setuju sama kau bilang. Kayaknya Ole udah kelewat kepedean dalam hal itu ya. Atau mungkin Ole pengen bikin surprise.
Ya kan? Oke, kali ini ku serang kau dari pengalaman kita yang 0-0 kemarin. Kali ini aku yang nyerang kau, kan gitu. Dan sayangnya memang final terbuka kayak kata kau, menyia-nyiakan kesempatan untuk menyelesaikan. Kalau misalnya itu berhasil, termasuk salah satu yang gue suka pendapatnya, baik itu Andy Tate, ada McCullough, semua yang nonton pundi-pundi di luar ya, YouTuber luar yang ngomongin MU. Satu hal yang gue langsung sepakat dengan mereka itu adalah Rashford ini males dalam arti gini, kita semua sama-sama tahu Rashford ini punya speed, ya. Tapi dia offside-nya kemarin itu sebenarnya bisa dihindari. Lu punya speed yang bakal bisa ngalahin. Jelas-jelas nih back-nya City ini nggak bakal bisa ngejar lu kok. Dari berapa kali pertandingan kita juga udah tahu. Tapi lu nggak mau nunggu bola, hold the ball, begitu bola masuk, baru lu lari. Lu bisa kok ngejar. Yang ada dia duluan lari, makanya nggak usah itu. Padahal itu kan udah sebuah kesempatan. Demikian juga Martial. Antara malas atau memang kadang-kadang itu dia instingnya itu belum benar-benar menjadi seorang predator gitu loh. Ya. Atau memang capek. Dan ya antara capek, terus memang insting, kemudian yang kayak gue bilang tadi gitu loh. Aduh, kalaupun gue offside gue masih main kok. Ya, nggak ada yang menekan dari belakangnya. Iya, gitu loh. Jadi ya itu menurut gue salah satu penyebabnya adalah itu kenapa Ole beli striker semodel Cavani, walaupun orang bilang ketuaan lah segala macam bla bla, but at least he has quality gitu loh. He has quality that yang bisa dia tawarkan ke tim, tidak cuma on the pitch gitu ya kan, tidak cuma pada saat dia bermain, tapi pada saat dia tidak bermain dia juga menjadi momok bagi rekannya sendiri gitu loh, memacu mereka untuk bermain lebih baik, lebih decisif, lebih mematikan gitu. Itu menurut gua. Sementara terkait strategi ya justru benar, walaupun emang akhirnya ball position City itu sangat tinggi ya. Babak pertama itu kan 7-2-3-8 kalau gua nggak salah, 6-2-3-8 kalau gua nggak salah gitu ya. Tapi kan kita semua sempat lihat lah gimana City sempat bertahan segala macam, dan di luar memang syutingan Bruno yang ditepis sama Steven plus tendangan si Rashford yang diblok sama Ruben Dias, kalau itu jadi gol, itu tadi kan Ole ngambil inisiatif nyerang untuk mencuri gol gitu loh. Dan itu akan jadi satu shock terapi buat City yang selama ini berpikir United pasti nunggu nih. Kebalikannya sekali ini, Guardiola main pakai false nine, gua pancing anak-anak United nyerang gitu ya. Habis itu baru gue coba main counter gitu. And it works. Itu sih menurut gue. Iya, it works. Tapi no. Menurut gue enggak apa? Enggak, maksudnya yang lu bilang itu taktiknya Pep Guardiola yang menunggu, akhirnya it works. Kita beberapa kali di counter kan sama mereka. Iya, tapi kan enggak ada hasilnya, Pep. Iya. Jadi kalau orang bilang it works, menurut gue itu debatable karena it works kalau lu bisa bikin gol dari itu. Ini kan enggak. Lu cuma mengancam doang gitu. Gol lu tuh dari bola mati, pelanggarannya si McTominay itu nggak perlu loh. Yep, gol pertama. Setuju. Itu pelanggaran nggak perlu, masih jauh gitu, terus lu ngelakuin itu menurut gua nggak perlu gitu. Malah golnya yang kedua justru malah mereka yang nggak datengin bola, yang seharusnya mereka lakukan pelanggaran pertama kan. Nutup gitu harusnya kan. Ini kan begitu di bola corner dibuang sama Maguire kalau gua nggak salah, bola jatuh dan Johnston bikin gol 3 tahun lalu. Ya AWB ya sundulannya ya gitu. Johnston bikin gol 3 tahun lalu. Jadi kayaknya United ini sekarang menjadi tim khusus dibobol oleh pemain-pemain yang udah lama tidak bikin gol. Adam Lallana musim lalu. Untung Traore kemarin nggak bikin gol ya. Nah, Traore kan udah sempat bikin gol duluan babak pertama, yang gol konsolidasi yang pertama yang seri kan golnya dia gitu. Yang kedua kan. Nah, Adam Lallana Liverpool musim lalu pada saat seri 1-1 di Old Trafford 2 tahun lebih juga Adam Lallana nggak bikin gol seingat gue gitu. Yangnya bisa mungkin koreksi gue kalau gue salah ya gitu. Pun dengan kemarin Johnston, Fernandinho bikin gol 2 tahun lalu terakhir gitu. Dan salah satu kecerdikannya, dan Pep ini emang pelatih yang suka main kasar kalau menurut gue. Kalau lu perhatiin City main cukup sering kalau misalnya pemain lawan nguasain bola ada peluang untuk counter, pemain terdekat tuh ngelakuin foul. Lu perhatiin deh men, bahkan mungkin fansnya City bisa membenarkan itu. Dan kemarin target dia nomor 1 adalah Bruno. Berapa? Menit 15 tuh Bruno udah dihajar sama Fernandinho loh yang bikin. Dan lu tau Bruno termasuk orang yang cukup temperamen ya gitu. Dan itu mulai ngeganggu. Iya, itu cukup mengganggu ritmenya Bruno gitu loh.
Berapa kali lo diisengin gitu. Itu yang jadi harusnya itu kena kekhawatiran kartu gue kuning. juga sih, Wat. Itu yang gue khawatirin banget. Karena kan MU ini kan sekarang ini, ya we have to admit lah ya, kita Bruno minded banget kan sekarang. Kayaknya seluruh nggak masalah, karena center point kita bilang itu udah di Bruno Fernandes. Apa bedanya dengan orang yang mengandalkan Messi? Ya, masalahnya satu di Bruno. Bruno itu bagus. Semua yang ada berani bilang Bruno itu nggak bagus itu lucu. Jadi tweet-tweet yang kemarin mengatakan Bruno itu apalah, sempak lah apa, setelah satu pertandingan jelek dia, which is kita akuin kemarin jelek, itu bagi gue tuh sempak sih. Cuman hal yang gue perhatiin dari Bruno, yang beda, kayak lu bilang apa bedanya dengan Messi, lu bilang ya, Bruno temperamen, bos. Itu yang gue takutin. Iya. Dan itu sangat mempengaruhi dia. Bener-bener. Yang bener yang lu bilang, setelah dia di tackle menit-menit awal, kelihatan banget nih. Gue nontonnya, untungnya gue nggak nonton live ya, gue nonton ulangan, gue bisa ngulang-ngulangin kan. Dan itu bagi gue itu kelihatan banget deh. First 10 minute, dengan setelah dihajar, itu Bruno itu total kayak, bawahnya itu pengen, gue bales, gue reckless. Dan dia throwing away the ball itu, pertandingan tadi malam itu nomor 2 setelah tren yang 38. Jumlah bola gimana? Banyak bola kehilangan, dia kehilangan bola cukup banyak kemarin gitu. Tapi ya mungkin itu risiko lah. Kalau gue tadi bilang maksudnya apa bedanya dengan Barcelona yang mengandalkan Messi sampai keluar Messi dependensia, nggak ada yang haram kan di situ. Dan kemarin gue bilang di DPI bahas sama Hanif, apa salah? Apa bedanya kalau karena gue tanya pada saat Hanif bilang ya Barcelona masih bergantung sama Messi, salah nggak? Enggak deh. Ya berarti apa bedanya dengan United dong yang bergantung sama Bruno? Apa bedanya dengan Madrid yang lu bergantung sama Ronaldo? Ya kan? Apa bedanya dengan dulu Milan yang bergantung sama Kakak? Gitu loh. Apa bedanya dengan Napoli yang dulu bergantung sama Maradona? Nggak ada yang salah dengan itu, gitu loh. Karena emang lu punya Maverick, lu punya brightest star gitu ya. You have a good player, you can count on him. Nggak salah dengan itu, gitu loh. Bedanya dan mungkin ada satu, kan, apa? Lu bilang tadi apa bedanya dengan Ronaldo di Real Madrid? Di Real Madrid selain Ronaldo, mereka punya pemain-pemain yang masih bisa diandalkan. Iya, itu gini. Itu sama kayak Barcelona. Messi ya pasti punya itu, ada Iniesta, ada Xavi, ada David Silva, ada siapa, ada Suarez, ada Neymar gitu. The point is tidak ada salahnya satu tim menggantungkan harapan kepada satu pemain. Pada satu pemain. You build around that player kan? Ya, makanya ada istilah kan, build a player around him. Villarreal tuh bergantung sama Riquelme. Gak ada yang salah dengan itu, gitu loh. Nah, kalau lu bilang, ya oke, di Ronaldo di Madrid ya ada mungkin Modric, ada Kroos, segala macam, bla bla bla, ada Xabi Alonso gitu kan ya. Sebenarnya United juga mulai sekarang, walaupun levelnya belum kayak Xabi Alonso, kayak siapa yang ngelindungin Ronaldo ya. Lu sebenarnya punya Rashford yang bisa terima umpannya Bruno gitu ya. Lu punya McTominay sama Fred yang ngelindungin dia gitu loh. Lu punya Shaw Telles di kiri, lu punya Wan-Bissaka di kanan yang bisa ngasih umpan juga ke dia. Cuma mungkin kualitas mereka sedikit di nama-nama yang gue sebutin tadi gitu ya. Tapi maksudnya kan masih bisa meningkat nih levelnya gitu. Balik lagi ke City tadi, dalam hal permainan gue nggak kecewa. Bener. Yang gue kecewa kan kayak tadi gue bilang bahwa Ole terlambat aja mainin Van de Beek. Tapi balik lagi mungkin emang dia yang lebih paham kan. Gue sih sangat berharap sebenarnya menit 70 udah lu mainin aja Van de Beek, dia lu gantiin Pogba gitu. Atau lu gantiin McTominay deh. Tadi kenapa nggak McTominay? Ya, lu ganti McTominay deh, lu mainin deh Van de Beek gitu kan. Udah nggak berfungsi. Iya, nggak apa-apa, gue mau lihat gitu loh. Cuma kan balik lagi keputusan di dia. Jadi kemarin gue sempet tinggi juga ngomong, sampai dia bilang, who's the boss? Oh ya oke deh. Gue bilang, you're the boss. Gue bilang, fine. Dia bilang, ya udah gitu loh. Karena menurut dia emang ini orang belum siap aja gitu. Bukan gue nggak percaya. Dia bilang, lu lihat Lindelof, lu lihat Fred, butuh berapa tahun mereka untuk settle? Gak semua pemain tuh langsung tune in gitu loh. Ya udahlah, gue bilang gitu. Jadi ya udah case close. Dan karena lu menyebut Lindelof dan Maguire tadi, I have to give them credit. Gue nontonnya itu, gue ngelihat perubahannya sangat jauh dari yang pertama ya, setelah yang kebantai Mas Kursi itu. Gue ini Lindelof, lu masih ingat kan yang di awal-awal musim, di akhir musim kemarin, apalagi lawan Sevilla kita tuh khususnya makin Lindelof banget kan. Tapi lagi credit where credit is due, man. Itu kelihatan banget perubahan permainan. Dan gue sendiri kaget pada saat dia mainin Lindelof daripada Bailey loh. Gue pikir masih cedera nih akhir musim, dia mainin gitu loh. Ya udah, dan Lindelof juga membayar kepercayaan itu gitu loh. Nggak jelek, mainnya nggak jelek gitu. Cuma memang satu finishing touch lo nggak bagus gitu ya.
plus memang ada faktor kipernya juga lagi bagus, back mereka lagi bagus, sama ya lu ya masih mengulang kesalahan yang sama, masih apes di situasi bola mati gitu. Set pieces. Udah. Iya. Tapi note ya, bukan berarti gue memuji Lindelof sekarang. Gue nggak mengharapkan MU beli center back yang lebih bagus ya. Tetap gue mengharapkan ada yang lebih baik daripada Lindelof. Franco Baresi. Karena bagi gue apa? Franco Baresi. Ya nggak sekalian aja bang, lebih tua lagi. The best defender ever. Atau ya Maldini. Ya udah. Maldini di kiri bang. Maldini bisa jadi back tengah ngaco lo. Iya. Banget lo. Piala Dunia 94 lebih banyak dia main di posisi sebagai back tengah daripada back kiri. Karena Baresi cedera, kemudian dia sempat duet sama Costa Curta gitu loh. Terus di final juga dia main. Gue soalnya Trilayers bang, gue nggak peduli sama Itali tahun 94 itu. Bodoh amat gue bilang. Ya lu juga nggak tahu kan tahun 94 lu belum ngerti. Cuman to be honest with you, kayak misalnya tadi gue bilang masalah Lindelof itu. Kemarin pun ketika lawan City, yang gue lihat, gue bilang mereka udah bagus nih. Nggak bikin jantungan, nggak pakai tabung oksigen lagi lah kita nontonnya kan istilahnya. Tapi gue bilang, Maguire is slow. Kita harus akuin itu. Dan benar-benar kita butuh yang bisa menutupin dia gitu loh. Karena kalau Maguire ini dipasangkan dengan yang tepat, kayak kemarin Bayi dengan Luke Shaw, dia tuh kelihatan tenang, dia bisa ngontrol pertandingan, dia bisa jaga tempo, which is menurut gue ya memang ada pemain yang memang harus di appreciate dengan pemain lain. Kalau enggak ya udah dia akan kelihatan. Ya di pairingnya itu harus dengan pemain yang tepat. Dan mungkin sampai sekarang Lindelof is better. Iya kayak Ferdinand sama Vidic gitu loh. Yes, exactly. Ya kayak Bruce sama Pallister, ya Bruce itu kan. Enggak. Pallister dengan Bruce gitu, sama Maroni Johnson gitu. Ya maksudnya untuk back tengah ya lu pasti butuh pairing gitu loh. Maksudnya lu butuh dua karakter yang beda gitu loh. Ada yang lebih lambat tapi lebih cerdas membaca situasi, ada yang memang modelnya cepat gitu loh. Memang lu itu sebenarnya udah mulai dapat tuh di BI. Cuman ya balik lagi lah. Kita lihat aja lah ke depan kayak seperti apa. Ya, jadi lawan City sih ya udah gue udah bilang bahwa gue ikhlas sih kalau nggak lolos ke final. Walaupun lu nggak ngarepin lolos final tapi mainin tim utama. Ya City juga mainin tim utama, men. Kemarin gue debat tuh lu sebut deh siapa City, gue tanya sama Hanif, emang bukan tim utama? Gue bilang, siapa yang berani bilang Joe Cancelo kelasnya di bawah Kyle Walker? Enggak sih sama. Ya udah, gue bilang gitu. Siapa yang bilang Mahrez kelasnya di bawah Aguero ataupun di bawah siapa Gabriel Jesus? Oke lah kalau Aguero adalah sisi gol gitu ya, mungkin Aguero di atasnya Mahrez. Tapi apa? At the end of the day ini derby, udah pasti dua-duanya akan pengen menang. Jadi kalau ada yang bilang bahwa lu gini, Spurs lawan Brentford aja full team loh mainnya. Oh iya. Itu kan mereka ngelihat juga gitu. Dan emang ada peluang untuk dapat trofi kan. Itu aja. Ya itu dia. Dan makanya jangan kemarin di Twitter juga ada yang bule-bule agak idiot juga sih kalau gue bilang. Yang tiba-tiba mengatakan dia sih oleh stay ya. Cuman dia tiba-tiba ngomong nggak penting juga lah piala ini kita lebih bisa fokus kemana-mana. Yang bagi gue tuh ya bahasa karena kita kalah lu ngomong kayak gitu gue bilang. Kalau misalnya kita menang, gue yakin lu bakal over the top juga selebrasi lu, gue bilang. Pada akhirnya yang bilang nggak penting, lepas aja nonton Poros Salam. Nah, bagi gue pertandingan ini semua penting. Piala manapun penting ya. Masalahnya kan kemarin itu kalau gue bilang turunin full tim di episode sebelumnya karena gue ngelihatnya dari sisi gengsinya kan, bukan dari masalah ininya. Kalaupun nanti pada akhirnya kalah ya udah kalah gitu loh. Gue cuma ngelihatnya dari garis positifnya aja lah. If we had won, kita ada kesempatan di final. If we lost, kita bisa fokus kepada pertandingan yang mungkin lebih penting, yaitu di Premier League kan gitu. Jadi bagi gue, oke, we lost. Gue sedih, gue
bukan sedih karena EFL Cup-nya, tapi gue sedih karena kita kalahnya sama City. Gue kalah sama City, gue keselnya. Ya itu dia yang bikin sedih, bukan masalah EFL-nya gitu. Gak dapat bukan trofi Karabo sih, I don't mind gitu, at all gitu. Cuma itu tadi gue bisa anjing lah kalian sama City lagi gitu aja gue gitu. Yeah, exactly. Dan satu quote dari Roy Keane kemarin ketika ditanya tentang kekalahan kekalahan keempat dalam dua musim ini. Empat semifinal dalam 2 musim. Roy Keane tuh bilang, ya namanya progres. Ini Roy Keane yang selalu fair ya kalau ngomongnya. Namanya sebuah progres. Tim ini sudah sampai kepada kualitas semifinal. Untuk mengangkat masuk ke kualitas final, itu butuh waktu tambahan pemain, butuh penambahan pemain. Ya, Ole akan membutuhkan pemain yang lebih. Ole akan membutuhkan pengalaman yang lebih. Untuk masuk ke phase yang berikutnya itu, berapa lama Ole bisa membawa untuk masuk phase itu yang jadi pertanyaan. Itu yang dibutuhkan. Bisa musim depan, bisa 2 musim ini kita nggak tahu gitu. Karena gini loh, ibarat kata kan, oke, sekarang tim ini bisa masuk semifinal walaupun mentok. Berarti kualitas striker lu cuma di situ. Yes. Berarti lu butuh striker lagi yang lebih mematikan. Benar. Paling tidak lu udah bisa melihat di mana nih kelemahan gua kan gitu. Karena kalau musim misalnya pertahanan. Ya, mulai nih rapi gitu loh. Rapi. Nah, sekarang depan gua nih, gua harus bikin supaya depan gua kayak gitu. Karena ternyata lawan Sevilla gua nggak bisa ngegolin, lawan Chelsea waktu itu kita kalah kan, ya pokoknya kita kalah jumlah gol lah udah jelas gitu ya. Lawan kemarin City ternyata striker yang lu punya 2 ini nggak bisa memikul tanggung jawab untuk menjadi goal getter gitu ya, sementara cadangan lu nggak ada yang sekelas atau di atas mereka gitu ya. Berarti kan lu butuh striker, karena kalau mungkin Rashford tidak offside, dia lebih pinter, lu punya striker yang lebih pinter daripada Rashford, lu punya striker yang lebih mematikan daripada Martial gitu ya. Ya kan bisa jadi barang gitu kemarin gitu. And lesson learn banget loh. Kalau gue bilang contoh yang paling dasar adalah Sevilla. Kita semua komplain tentang Ole yang telat ganti pemain. Dia nggak percaya sama bangku cadangannya. Ya, itu kalimat-kalimat mereka lah yang nggak menyenangkan, yang nggak menginginkan Ole berada di United. Ya. Tapi kita balik lihat sekarang nih. Kalau kemarin dia mau noleh ke bangku cadangan juga bangku cadangannya cuma diisi sama Igalo. Cuma diisi dengan Williams, cuma diisi dengan ada Greenwood. Ya, ada maksudnya Greenwood, ada Van de Beek gitu loh. Opsi-opsi dia itu enggak mewah, Iya, sekarang dia bisa lihat ada Doni, ada Mata, ada Cavani, jadi jelas dong kualitas yang masuk ke United ini jelas membaik. Mulai ada upgrade lah. Ya, jadi in-depth squad-nya kita itu udah jelas membaik. Jadi bagi gua, ya betul yang kata Roy Keane, dia memang Ole akan membutuhkan manajemen untuk mendukung dia. Dan gue senangnya manajemen sudah mengatakan kemarin, itu yang bikin gue puas banget dengar ya. Untuk pertama kali gue puas dengar omongan manajemen. Ole will decide on the summer and next January transfer. Artinya apa? Manajemen sudah siap mendukung Ole untuk jangka panjang. Which is, bagi gue, berarti manajemen juga melihat dong, we are doing something right kan gitu. Ya, semoga sih sesuai dengan omongan ya. Hopefully itu bukan lip service gitu loh. Yep. Itu menurut gua. Dan satu lagi yang jadi ini gua adalah sedikit gua bikin pertandingan itu agak senang. Ya Luke Shaw lah. Di luar memang mainnya bagus gitu ya. Iseng aja dia udah yang model Mojo Cancelo gitu-gitu loh. Yang di body charge-nya sampai apa lu diadukannya kepalanya. Cuma emang iya, akhirnya maksud gua dia udah akhirnya dia kena kuning kan. Maksud gua ya mental kayak gitu yang gua butuh gitu. Nah, sekalian nih memang yang masih yang supaya gua nggak lupa ya omongan gua yang tadi. Sekalian buat yang kemarin bilang derby kok peluk-pelukan. Puas kalian kan? Ada duel sedikit kan? Ada duel sedikit kan? Nah. Gitu. Dan ya itu masih jadi misteri kapan Van de Beek akan benar-benar bisa dimainkan dari awal dan semoga dia bisa memenuhi ekspektasi orang gitu loh. Itu sih yang nanti mungkin ya minggu dini hari besok nih dia main dari awal. Gua juga udah mulai memikir nih kok Van de Beek nggak main kawan ini. Mungkin dia akan main nanti lawan Watford. Tapi ya balik lagi masalahnya kan semua tahu bahwa dia mau cadangin Bruno ya kan mau main terus. Nah, di situ sebenarnya kalau gue bilang sekarang Ole harus tegas menjaga Bruno dari Bruno.
Iya. Maksud gua itu sih mental pemenangnya, mental kompetitifnya si Bruno gitu. Gak salah Rooney menurut gua. banget, gue langsung teringat Rooney banget yang dicadangkan Rooney kan ngambek. nggak mau cadangin marah gitu ya. Karena emang gua mau main, gua mau nendang bola gitu loh. Gue ngerasa gue masih fit kok. Cuma masalahnya kemarin tuh kan kita harus akuin itu permainan terburuk Bruno karena udah kecapean. Setelah lu dihajar, konsentrasi lu mulai hilang gitu. Mungkin stamina lu juga agak turun. Nah makanya lawan Watford nih dini hari nanti nggak usah mainkan. Kalau nggak usah bawa ke dalam tim lawan Watford. Bisa jadi ya karena akan lebih penting lu ketemu Burnley kan gitu. Yes, exactly. Nah, cuma kan tadinya gue juga berpikir walaupun sebenarnya Watford punya romansa tersendiri bagi Bruno. Gol perdana dia buat United dicetak lawan Watford penalti kan gitu. Cuma kan kita nggak bisa hidup terus dengan romansa. Kadang-kadang emang harus sesuai dengan realita bahwa udah lu istirahat dulu deh gitu ya. Gue sih benar-benar berharap lawan Watford nanti lu mainin pemain muda aja udah yang lu punya lah. Lu mau mainin Lingard kayak nanti gitu. I don't mind gitu loh. Lu mau mainin Pogba lagi kayak gitu loh. Nah, cuma striker kan lu nggak punya pilihan. Lu cuma Iga lu belum balik ya ke Cina ya? Udah balik ya. Nah, maksudnya kan sekarang ya lu paling tinggal mainin Greenwood sebagai striker gitu. Belum. Akhir Januari baru dia balik. Ingat gua. Jadi ya udah lu mainin Iga lu main ya Iga lu juga itu bekas timnya dia gitu. Ini menurut gua udah lu mainin aja nih nanti lawan Watford tim second string lu lah gitu, nggak masalah gitu. Jangan string lu farewell game juga kan jadinya. Iya gitu karena fokusnya 3 hari kemudian lu lawan Burnley gitu loh. You had a shot gitu ya. You had one shot to be on top for years. You never been there. Now you have the chance on top. Plus kalau gue bilang memang penting banget istirahatkan Bruno dan Rashford di pertandingan besok. Karena if we win, dan ini garis besar if ya sekarang kalau gue ngeliat dengan fisiknya, fatiknya Bruno kemarin. Iya. Kalau sebelum ini gue masih pede banget kita ngelawan Burnley. Tapi setelah melihat fatiknya Bruno kemarin, if we win against Burnley, kita udah 3 points off. If we can win against Liverpool, ya atau minimal ngambil poin, kita antara 6 atau 4 poin selisih dengan Liverpool. And that would be a mental boost. Paling enggak, iya. Itu mental boost banget. Ya, itu mental boost. Itu booster banget gitu loh. Dan menurut gue sih Oleh harusnya udah berhitung di situ. Kalau di FPL tuh cadangan kali 2 kan gitu. Ya. Jadi menurut gue lawan si Watford nanti nggak masalah sih lu main dengan second string, lu mainin Igalo, lu mainin Lingard gitu. I don't mind at all gitu loh. Bukan berarti gue berpikir itu kalah. Lu main tapi tetap main dengan fighting spirit yang tinggi gitu. Bukan berarti lu main terus olah-olah ya udah nih gue kasih ini aja deh, enggak gitu. Lu main dibuat Manchester United loh, gitu. Nggak bisa lu ogah-ogahan. Intinya gitu. Go all out, go play, tapi rest your whoever will play. Whoever will play lawan Watford, play with your heart. Udah itu aja. Intinya itu aja. Sebenarnya. Dan ya itu tadi gue kemarin Maguire nggak kena kuning ya. Ya mungkin kayak Maguire istirahatin aja kali ya gitu loh. Ya, itu ya benar. Maguire lu istirahatin aja lawan Watford gitu. Besok kena kita lawan Burnley nggak ada Maguire gitu. Nggak ada Maguire. Ya atau emang lu ambil pilihan lah, memang lu mainin dia besok buat commanding, ya biar dia kena kuning, ya opsinya adalah lu nggak main lawan Burnley gitu, daripada lu kena kuning lawan Burnley lu nggak akan main lawan Liverpool gitu. Itu sih menurut gua. Dan mungkin Bailey layak dicoba lagi buat lawan cuman Watford. Setelah ngelihat kemarin Lindelof itu sih ya Wad ya, call me crazy ya. Seandainya pun katakanlah jelek-jeleknya Maguire kena kartu kuningnya lawan Burnley dan nggak bisa main lawan Liverpool, gua agak pede kok Lindelof Bailey. Iya, gue sih pede. Maksud gue pede banget gue. Gue mulai pede dengan pertahanan kita musim ini jujur aja gitu kan. Terlepas dari lawan Spurs ya. Cuma gue tetap butuh sosok let's kayak Maguire tuh masih bisa jadi leadership kan. Bisa commanding di pertahanan gitu menurut gue. Walaupun mungkin levelnya belum kayak Vida, belum kayak Rio, belum kayak yang lain. Cuma maksud gue ya nggak ada lagi sosok yang bisa jadi leader di belakang saat ini selain dia gitu. Lindelof bukan tipe leader, pun Bailey gitu. Itu Bema tipe Evra. Itu Evra kedua. Ya, gitu. Dan walaupun terlepas balik kalau lawan City golnya itu memang Maguire sempat bengong, bilang Shaw bengong. Men, kalau lu main bola,
bola datang begitu, terus yang lu pikir bolanya bisa disapu nih yang depan gue, ternyata lepas, lu kaget ya, akan bisa begitu kejadian ya, nggak segampang yang lu pikir ngangkat kaki nyepak gitu, enggak gitu. Itu jadi balik lagi lawan Watford sih, I don't mind Ole mainin second string gitu ya, mungkin lu bisa istirahatin Maguire atau lu mainin Maguire, tapi ya dengan catatan harus hati-hati, kalaupun dia kena kuning ya masih nggak mainnya, masih lawan Burnley, karena benar-benar gue ngeri fokusnya itu udah ke Liverpool, Pat. Oh ya jelas lah. Semua pendukung MU seluruh dunia juga sekarang ini fokus kepada Burnley menang dan Liverpool yang harus kita lu fokusnya ke Burnley dulu gitu. Lu fokusnya Watford dulu, habis itu Burnley, baru Liverpool. Cuma gimana lu membagi kekuatannya, itu yang masih jadi PR kan gitu loh. Itu yang masih jadi misteri bagi fans. Like you said, dalam waktu 7 tahun terakhir ya, we have never been on that position. Kita udah pernah sekali kita di urutan pertama. Partai perdana musim lalu menang 4-0 lawan Chelsea. Cus, urutan pertama habis itu gila. Itu mah nggak dihitung. Maksudnya benar-benar yang namanya ini kita haus belayan. Kita benar-benar haus banget yang merasakan posisi top of the udah lama lagi. Banget lah nggak di atas Aduh deh, sentuh lagi kita bang deh. Abang kangen kali sama Ade kan gitu kan. Awak di atas ya nanti ya. Tanggal 14. Bang, kan abang kan selama ini kan di atas terus, Bang. Adik terus yang layani. Sekali-sekali adik lah yang di atas ya, Bang ya. Adik lah yang ngontrol sikit-sikit lah adik lah ya. Gitu lah. Udah kayak gitu. Udah kayak gitu lah pensiun sekarang ini kan. Kalau aku sih, nggak apa-apa. Pergilah kau ke atas. Gitu kalau aku. Nah, United nggak apa-apa, Dek. Apalagi aku kan. Kalau misalnya ada yang nawarin kayak gitu, nggak apa-apa, Dek. Abang pun capek. Nggak ada lihat. Perut abang udah gede kali. Usaha kalau di atas, Dek. Kan betul, usaha kalau di atas. Kalau MU sampai di atas, apa nggak usaha untuk mempertahankannya? Iya kan? Betul kan? Pikiran kau udah kemana-mana. Salah kau. Aku masih ngomongin bola. Iya. Jadi itu aja menurut gue lawan Watford. Udahlah, mainin second string. Dianu akan main lagi gitu ya. Mungkin bek kanan lah ya. Gue nggak tahu Brandon cedera apa enggak segala macam, ini kan masih belum tahu nih. Kalau nggak udah lu mainin aja Brandon Williams. Lu istirahatin Alvin Bissaka gitu ya. Terus lu mainin Teles deh di kiri, istirahatin Shaw gitu kan. Terus gelandang tengah yang agak perlu, mungkin mainin Matic sama Pogba lagi ya, monggo aja udah gitu. Lu istirahatin aja lu Fred sama McTominay kan gitu. McTom juga harus dikasih treatment yang diberikan kepada Lindelof, diberikan kepada Maguire. Are not good enough kemarin. Dua pertandingan terakhir selepas dia fantastis lawan Leeds, habis itu emang grafiknya turun gitu loh. So bisa jadi karena cederanya itu sih ya. Cuman kalau memang karena cedera itu ya udah fix yourself, betul-betul come back istirahat dulu. Iya, istirahat aja dulu gitu. Itu sih, dan semoga sih hasilnya bisa kayak kita. Tadi aku berharap Pelistri main. Ternyata kena COVID itu kawan. Sekarang nggak mungkin COVID. Cuma istirahat lah kawan. Gua yang agak sedikit menjadi pikiran gue adalah mungkin nggak ya dia mainin Diallo? Kayaknya enggak sih, baru datang Pak. Dia baru datang dan nggak akan mungkin bisa langsung tune in. Belum pernah latihan juga dia Pak, gila kau. Lah, baru datang hari ini kan dia. Udah nyampe ya hari ini dia nyampe. Kan masih bisa latihan besok pagi. Oh sangat cukup ya. Kau udah main bola berapa lama Wat? 1 hari mana ngerti dia. Jadi nanti dibilang, udah kau lari-lari aja kayak Danje gitu ya. Iya. Kau lari aja kayak Danje. Ya mungkin Danje main nanti. Kalau itu lebih realistis. Kalau itu gua lebih kayak Bruno latihan sekali debut. Beda Mimin. Kata Mimin kayak Bruno. Bruno juga baru 1 kali latihan langsung main. Masalahnya waktu Bruno masuk, keadaan kita itu terpaksa mainkan Bruno karena udah nggak ada lagi yang bisa kita andalkan. Kedua, Bruno itu mentalnya jelas nih. Itu kan resiko tuh sama Ole, mainkan dia pertama kali. Dan game pertama juga, Mimin juga yang bilang, nggak bagus-bagus amat. Waktu game pertama. Seri 0-0 sama Wolves. Baru yang kedua dia baru mulai tune in. Dan beda dengan kualitasnya Bruno memang. Semua pun di dunia sekarang udah mengakuin, seluruh pemain dunia juga udah mengakuin, Bruno Fernandes itu yang mengangkat MU. Bruno Fernandes itu memang pemain yang luar biasa. Bahkan waktu itu sempat ada komentator yang nanya ke Paul Scholes,
Seandainya Bruno Fernandes udah ada pada zaman kamu masih main, kamu gimana posisi kamu? Kalau saya bilang, I would love to play with Bruno Fernandes karena ini orang yang akan membukakan ruang untuk orang lain. Ya, dia nggak perlu kerja keras. Mungkin kartu kuning gue nggak sebanyak yang dulu kata dia. Karena dia nggak perlu bertahan banget kan gitu. Iya. Itu bedanya. Kalau Diallo sih, ya honest to God ya, gue seneng banget loh transfer Diallo ini. Lebih kepada ininya sih, Wat. Udah lama gue nggak baca komentar pemain transfer ke MU. Kayaknya dia bahagia banget, ngerti nggak? Dia foto selfie pakai baju MU. Gue yakin tuh, MU baru ngirim tuh baju, ya kayak Gallo. Dia baru dikirimin baju, langsung dipakai selfie. Orang bininya aja masih tidur di belakang kan, yang ditaruhnya stiker. Emang dia udah kawin ya? Gak tahu bininya atau pacarnya lah. Pokoknya dia foto, terus ada yang tidur di belakang. Umur baru 17-18 tahun kok. Wah, apa kabar yang kau sebut-sebut dari City tuh kawannya Greenwood? Umur berapa? Jadi nggak jaminan. Ya, apa beda. Kabar Martial? 16 tahun pun udah bisa bikin anak. Apa kabar Martial kan? Umur 18-19 tahun tuh anaknya udah 2 gitu. Nah itu. Jadi maksud aku tuh ngelihat Diallo yang begitu antusias. Aku sendiri ngelihat postingan-postingan Diallo, can't wait to play for Man United. Bahkan dia masih di Atalanta ya waktu dia ngomong pertama kali. Bagi gue tuh oke. Ini yang dicari Ole. Ini kenapa dulu gue lupa siapa striker Juventus yang mau kita beli yang akhirnya nggak jadi. Yang dia juga udah sempat posting gambar di Instagram. Mandzukic. Enggak, Dybala. Dybala tempat tuh yang dia. Enggak, Dybala nggak mau main buat United. Yang dia udah di Instagram dia sempat udah tuh posting This is Old Trafford. Terus habis itu gagal semua gara-gara masalah keuangan. Itu aku ingat banget. Aku juga ikut posting soalnya waktu itu. Postingannya, nanti lihat IG-ku lah. Yang postingannya dia, aku repost. Jadi intinya bagi aku Diallo ini adalah tipikal pemain yang who wants to be at Manchester United. Dan ini yang dicari-cari sama Ole. Siapa yang memang benar-benar mau main untuk klub ini kan gitu. Cavani pengen main untuk klub ini. Ya kan? Dia bahkan ini baru masuk loh. Dia bahkan udah langsung menyatakan dia bersedia untuk perpanjangan. Bagi gue, dia bisa lihat suasana di tim ini benar-benar harmonis sekarang. Benar-benar nyaman bermain di klub ini. Semuanya saling mendukung. And that, my friend, gue ingetin lagi, that is the key untuk sebuah klub untuk bisa menjuarai apapun itu. Mau liga, mau klub, mau turnamen, mau apapun. Adalah mentalitas suasana di dressing room. Itu yang terjadi sama Chelsea, itu yang pernah terjadi sama kita. Dari segi, dan termasuk itu yang terjadi sama Liverpool musim lalu. Setelah mereka hampir jadi juara, mereka makin kental, mereka makin solid, mereka sampai pada musim berikutnya mereka juara kan gitu. That is the key itu adalah kunci. That is the key, dan kunci itu adalah key. Gak ada yang salah dari statement itu. Lawan Watford, gak usah banyak-banyak. Feeling gue sih ya lu mau mainin siapa aja lah, asal lu istirahatin Bruno sama Rashford, lu mainin second string lu monggo. Cuma second string lu juga kan sekarang bukan yang bapuk amat gitu loh. Mungkin lu bisa memilih untuk mainkan Bailey dengan Lindelof atau Bailey dengan Maguire, lu mainin Diano, lu mainin Teles, kanan yang masih jadi, mungkin lu mau mainin Fosu Mensah atau Tuan Zebe gitu ya. Atau mungkin ya lu kalau Sir Alex mungkin dia akan mainin Tuan Zebe jadi gelandang bertahan sih. Ya. Dia istirahatin itu semua, dia mainin Tuan Zebe jadi gelandang bertahan, mungkin dia mainin. Aku setuju loh, adik lu kok dimainin dari awal. Gue barusan kepikiran kan, gue malah jadi setuju nih. Dan James main dari awal. Oh iya jelas dong. Ini kita aku hampir lupa. Ini Watford bukan Watford Premier League, Pak. Championship dia. Iya, makanya ini pasti cocok nih dengan model-model Dan James, kejar-kejaran, keras-kerasan, ya kan? Ini bisa jadi kayak Leeds lagi nih, tim Bielsa lagi nih. Mudah-mudahan. Amin. Gitu. Itu sih menurut gua. Jadi udahlah ya, nggak ada lagi yang mau dibahas. Ntar dulu, cek dulu sama Pak Prot. Apa? Kan kita banyak diprotes, banyak kali yang sekarang ini jago kali nyuri wifi tetangga. Nanti dibilang lagi. Udah cukup, udah 5:30, udah 5:15. 52 menit kata. Mantap, thank you guys. Kalian nonton full, janganlah kalian.
Itu. Jadi City udah, review udah, preview kita untuk Watford udah. Ada kata-kata pesan yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Watford tuh peringkat 6 Championship, pertahanannya juga salah satu yang terburuk gitu ya. Ya semoga bisa menang karena menang tuh rasanya enak gitu ya. Cuma tetap lu harus membagi konsentrasi lu, ada hal lain lebih besar dari sekedar hadangan Watford saat ini. Tapi bukan berarti lu tidak berkonsentrasi untuk lawan Watford minggu ini. Itu aja menurut gua. Jangan lupa tadi titip Pak Produser untuk follow semua akun medsosnya Porosalang, Instagramnya kita, Twitternya kita, ya termasuk ya kalian jangan lupa klik tombol merah itu dan lonceng. Oke? Itu aja. Dan buat Bang Ucup, makasih buat Bang Ucup udah ngasih kopi. Ya, belum gue minum karena gue nggak suka kopi. Nanti gue kasih ke mertua gue. Tapi thank you Bang Ucup. Udah nyampe Bang ya. Udah nyampe ya pesan dari Udah. Thank you juga untuk Satria selama gue di Medan dan nemenin gue beberapa kali. Thank you banget, bro. Itu aja. Oke. Nggak ada lagi. Ini hari Jumat. Selamat menikmati weekend kalian dan semoga weekend kalian juga akan menyenangkan nantinya. Oke, gue Fuad. Gue Patrick. Thank you for watching. See ya when I see you.